Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Erin Haula 27. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangan sistem periodik unsur kimia kelas 10. 1. Pengelompokan oleh Antoine Lavoisier. Perkembangan sistem periodik unsur diawali pada tahun 1789 oleh Antoine Lavoisier. Pada tahun itu, Lavoisier berhasil mengelompokkan 33 jenis unsur berdasarkan sifat kimianya. Misalnya, gas, tanah, logam, dan non-logam. Dua, pengelompokan unsur triade Dobereiner. Pada tahun 1829, seorang kimiawan asal Jerman, Johann Wolfgang Dobereiner, berhasil mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa dan kesamaan sifatnya. Setiap kelompok terdiri dari 3 unsur, sehingga penemuannya dikenal sebagai triade Dobereiner. Ingat, hukum triade Dobereiner menjelaskan bahwa unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifatnya. Unsur-unsur diurutkan berdasarkan massa atomnya. Pada setiap kelompok, massa unsur yang berada di tengah merupakan rata-rata dari massa unsur yang di tepi. Contoh, bagaimana mencari AR dari strontium. Ingat, rumusnya adalah rata-rata AR unsur pertama dan unsur ketiga. Maka di sini adalah 40 tambah 137 dibagi 2, yaitu 88,5. Kelemahan teori triade Dobereiner adalah pengelompokan unsur yang kurang efisien. Ada beberapa unsur yang sifatnya sama dengan unsur dalam kelompok triade, namun tidak termasuk dalam kelompok tersebut. 3. Pengelompokan unsur oktav Newlands. Pada tahun 1864, seorang kimiawan asal Inggris, John Newlands, berhasil mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Berdasarkan hasil penelitiannya, Newlands mendapati bahwa unsur ke-8 sifatnya mirip dengan unsur pertama. Unsur ke-9 mirip dengan unsur kedua, dan seterusnya. Keunikan sifat yang seperti itulah kemudian disebut sebagai hukum oktav. Kelemahan dari pengelompokan oleh Newlands ini adalah hanya berlaku untuk unsur-unsur bermassa kecil. Ingat, jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, maka sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur ke-8. Perhatikan tabel berikut ini. Empat, tabel periodik unsur Mendeleev dan Lothar Meyer. Hukum oktav yang ditemukan oleh Newlands mendorong ilmuwan asal Rusia dan Jerman, yaitu Dmitri Mendeleev dan Lothar Meyer, untuk meneliti kembali hubungan massa atom dan sifat kimia unsur. Penelitian keduanya fokus pada besaran yang berbeda. Mendeleev meneliti hubungan antara massa atom dan sifat-sifat kimia, sementara itu Meyer meneliti hubungan antara massa atom dan sifat-sifat fisika. Mendeleev berkesimpulan bahwa susunan unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya akan menghasilkan perulangan sifat secara periodik.
Pernyataan ini dikenal sebagai hukum periodik unsur. Pada tahun 1871, Mendeleyev berhasil menerbitkan tabel periodik unsur dengan lajur tegak sebagai golongan dan lajur mendatar sebagai periode. Ingat, unsur-unsur disusun 12 baris mendatar atau periode berdasarkan kenaikan massa atom dan 8 kolom tegak atau golongan berdasarkan kemiripan sifat. Mendeleyev menyiapkan tempat kosong dengan keyakinan banyak unsur yang belum ditemukan. 5. Tabel periodik modern atau bentuk panjang. Moseley membuat sistem periodik modern untuk menyempurnakan klasifikasi unsur Mendeleyev. Unsur-unsur dalam satu periode disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan unsur dalam satu golongan disusun berdasarkan kemiripan dalam sifat fisika dan kimianya. Ini adalah bentuk dari tabel periodik modern. Untuk menentukan periode dan golongan bisa dilihat dari ketentuan sebagai berikut. Periode dapat ditentukan dari nomor kulit terluar, sedangkan golongan bisa ditentukan dari jumlah elektron valensinya. Ketentuan lajur pada tabel periodik adalah sebagai berikut. A. Periode. Periode menunjukkan banyaknya kulit yang terisi elektron. Artinya, nomor periode sama dengan jumlah kulitnya. Jumlah periode yang ada di tabel periodik unsur adalah 7. Periode 1 termasuk periode pendek karena memuat 2 unsur. Periode 2 dan 3 termasuk periode pendek karena memuat 8 unsur saja. Periode 4 dan 5 termasuk periode panjang karena berisi 18 unsur. Periode 6 termasuk periode sangat panjang karena berisi 32 unsur. Dan periode 7 termasuk periode belum lengkap karena belum semua unsurnya ditemukan. B. Golongan. Golongan disusun berdasarkan kemiripan sifat. Jumlah golongan yang ada di tabel periodik unsur adalah 8. Ke-8 golongan dibagi menjadi 2, yaitu golongan A merupakan golongan utama dan golongan B yang merupakan golongan transisi. Lantas bagaimana cara menentukan letak periode dan golongan suatu unsur? Nah, untuk menentukan letak dari periode dan golongan suatu unsur, yang pertama untuk golongan A, elektron terakhir unsur golongan A berada di subkulit S atau P. Jika elektron terakhirnya berada di subkulit S, nomor golongannya sama dengan jumlah elektron terakhirnya. Jika elektron terakhirnya berada di subkulit P, nomor golongannya jumlah elektron terakhir pada subkulit S dan P atau S tambah P. Untuk golongan B, unsur-unsur yang berada di golongan B memiliki elektron terakhir di subkulit D. Nomor golongannya ditentukan dari hasil penjumlahan elektron di subkulit S dan D. Perhatikan ketentuan berikut ini. Pengelompokan blok pada sistem periodik unsur.
Blok S itu adalah golongan 1A dan 2A. Blok P itu adalah golongan 3A sampai 8A. Untuk unsur transisi merupakan blok D. Unsur transisi dalam merupakan blok F. Sampai di sini video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.